Unjuk rasa terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Kim Markus yang berorasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya mendesak Kejaksaan agar memeriksa mantan Direktur PT Kalwedo. Selain itu, ia juga menyerahkan sejumlah barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Kepada pihak kepolisian, konsolidasi sudah kami lakukan, tetapi ada pembatasan. Yang namanya korupsi itu jahat, yang namanya pelaku korupsi itu bisa melakukan apapun. Oleh karena itu para kades dikumpulkan, dihalang, tidak boleh rakyat berkumpul berserikat untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya kepada lembaga penegak hukum. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, oleh karena itu BK memutuskan untuk melakukan debut tunggal. Karena sesungguhnya selain penyampaian aspirasi, saya hadir di sini selaku pelaku suap. Saya membawa uang, ini kopornya kopor hijau. Saya membawa uang yang sudah diterima dari Sangga Tukonsina kepada Bank Maluku. Yang menerima uangnya diberikan oleh Ayub adalah mitra daripada Benyamin Thomas Howard. Oleh karena itu di dalam koper ini dulu 500 juta yang pertama saya terima. Kopernya saya bawa karena kopernya bagus. Bapak Ibu Kejaksaan nanti akan saya serahkan. Di dalam koper ini pun ada beberapa dokumen penting, termasuk bukti transfer kepada Benyamin Thomas Howard selaku dan jabatan selaku wakil bupati sebagai penyelenggara negara yang tidak diperkenankan oleh undang-undang untuk menerima hak lain selain gaji yang diatur ataupun tunjangan yang resmi. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak memerlukan ribuan orang, saya tidak memerlukan ratusan orang, saya hanya meminta beberapa perwakilan saudara-saudara saya mengantarkan saya untuk menyerahkan barang bukti dan diri saya kepada lembaga penegak hukum untuk ditetapkan sebagai tersangka perantara suap. Perantara suap, kami melakukan upaya suap untuk menutup persidangan PT Kalwedo yang sudah digelar beberapa waktu lalu Bapak dan Ibu saudara-saudara seluruh rakyat Maluku Barat Daya. Dan hari ini jika selaku pelaku kejahatan membantu pihak kejaksaan menyampaikan informasi, mengantarkan barang bukti, tetapi Bapak Kejaksaan apabila tidak mengeluarkan seprindik, maka saya pastikan karena mencurigai pihak kejaksaan pun ikut bermain dalam peristiwa penegakan hukum. Bapak dan Ibu saudara-saudara, saya melakukan orasi tunggal kalau saya bertanggung jawab penuh terhadap semua pernyataan, semua perkataan yang akan saya sampaikan. Saya tidak perlu membuat orang lain korban di negeri ini. Saya akan bercerita sedikit ihwal dari proses perjalanan suap. Bapak dan Ibu saudara-saudara, Benyamin Thomas Howard saat itu menjabat sebagai direktur PT Kalwedo, satu-satunya badan usaha milik daerah Maluku Barat Daya. Kemudian dalam perjalanan waktu diangkat, dicalonkan sebagai wakil bupati. Kebetulan pada tahun 2015 saya pun termasuk peserta pemilu dan ikut mencalonkan diri berhadapan dengan Barnabas Orno yang sekarang menjadi wakil gubernur dan Benyamin Thomas Howard. Pada saat itulah kemudian diangkatlah PLT PT Kalwedo yang adalah saudara Lukas Taprio yang saat ini menjadi terdakwa sebagai pelaku korupsi PT Kalwedo dan divonis 5 tahun penjara. Bapak dan Ibu saudara-saudara, menjelang pesta demokrasi tahun 2020, saya mencoba untuk merintik sedikit dimulai dari perjalanan suap. Setelah perjalanan suap baru kita masuk ke korupsi PT Kalwedo. Menjelang tahun 2020 saya dihubungi oleh Albert Chong yang pernah menjadi tersangka dan terdakwa KPK yang sudah keluar. Albert Chong meminta tolong kepada saya, ini untuk Pak Jaksa. Kalau demikian sudah saya jelaskan terang benderang juga dengan bukti yang kurang cuma rekening koran saya belum print agar memenuhi kelengkapan 2 alat bukti. Apabila saya sudah menyampaikan walaupun ini cuma dilihat oleh 1 mata, 2 mata dan mata hati, mata kaki digabung, kemudian ini saya suruh semua. Banyak orang yang melihat dan mendengar Bapak Jaksa.
kalau banyak rakyat melihat, banyak rakyat mendengar seorang pelaku kejahatan menyerahkan diri, membawa barang bukti, kalau Bapak tidak menangkap dia lewat proses hukum, berarti kami menduga pihak kejaksaan pun masuk angin. Jangan karena Bapak kejaksaan sebagai lembaga vertikal dikasih fasilitas rumah tinggal oleh pemerintah daerah jadi Bapak Malwati. Tidak boleh, karena hari ini kami secara terbuka, saya secara transparan menyampaikan hal sampai tidak menutup apapun. Sebelum saya masuk ke perjalanan suap, Bapak dan Ibu saudara-saudara, hari ini begitu kami menyatakan demo, ada dari pihak sebelah membuat demo tandingan. Selain para kepala desa diinstruksikan untuk melarang warganya, supir-supir pun diancam. Saya jadi bingung. Kamu kan supir tidak makan dari pemerintah daerah, kenapa kamu takut sama bupati? Tapi inilah fakta sosial yang terjadi dari kepemimpinan seorang Benyamin Thomas Roth. Bapak dan Ibu, kalau dalam diri mental seorang itu sudah mental pencuri, sudah pasti dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahannya, penyelenggaraan kepemimpinannya pasti tak karuan. Beta begitu kembali dari Jakarta datang ke sini, Bapak dan Ibu. Beta sebenarnya waktu disuap kan beta dapat 1,3 M. Sebagai jasa itu saya dikasih 1,3 M. Tetapi bukti korupsinya, suapnya itu 1,6. Nah, Benyamin Thomas Roth suap perantara saya 1,6 miliar. 500 juta yang pertama ditaruh di koper hijau ini, saya ambil di kantornya apartemennya Samla Tukursina, mantan direktur BUMD. Oke. Kemudian yang kedua, karena saya lagi pulang kampung, ditransfer 1 miliar. Yang ketiga 100 juta saya serahkan di dalam Dewan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Ambon. Di dalamnya ada Pak Kejati sama Wakajati. Tanggal dan detailnya saya akan catat. Apabila dalam kepentingan penyidikan, saya akan menguraikannya. Dan jika pernyataan saya ini tidak dapat saya buktikan, saya siap dituntut. Dan saya menyerang saudara Benyamin Thomas Roth ini bukan baru sekali. Sengaja saya hantar di Facebook terus, maksudnya adalah agar intel kejaksaan, intel kepolisian, agar di bagian-bagian bidang korupsi menjadikan sebagai bukti petunjuk untuk membongkar praktek korupsi di daerah ini. Tetapi karena tidak, sesungguhnya saya sudah dibayar 1,3 miliar untuk diam. Karena dia waktu 1,3 miliar diberikan kepada saya, 1,3 itu besar. Salah satu kesepakatannya adalah istri saya sekretaris dinas, saya direktur BUMD. Jadi kalau ada yang tanya, kamu marah? Ya, saya marah. Kamu marah, kamu bongkar? Ya, karena memang dia sudah pancuri, salah urus negeri ini. Bapak dan Ibu, tadinya saya diam. Ketika kepentingan pribadi saya, negosiasi pribadi saya tidak gol. Direktur BUMD saya katakan saya tolak. Kenapa? Nanti saya cuci piring kotor. Tapi istri saya jadikanlah sekretaris dinas. Kebetulan kepangkatannya masuk. Tanpa ujian, tanpa salah, tiba-tiba dinonjok. Setelah saya cek-cek dengar kabar, ternyata hampir kurang lebih 300 orang yang sesungguhnya kenaikan pangkat harus ditandatangani, dia juga tidak tandatangani. Saya dengar kabar, kenapa perputaran uang di Kota Ciakur menjadi mati, Bapak dan Ibu? Karena sampai level perjalanan dinas pun diverifikasi. Kalau Anda bukan bagian daripada grup, berarti Anda tidak melakukan perjalanan dinas. Inilah beberapa faktor pertimbangan moral, fakta sosial yang membuat saya gelisah. Saya senang, saya bisa jadikan dia ATM berjalan. Karena dulu setiap saya berteriak itu 50 juta, menghapus status Facebook saya itu 50. Tetapi saya sudah tidak mau lagi. Saya sudah tidak mau lagi. Karena saya juga selaku masyarakat Maluku Barat Daya yang juga memiliki keluarga pendukung di negeri ini. Saya menangis, saya gelisah, saya melihat ketidakadilan terus terjadi di negeri saya. Dan oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjadi martir keadilan bagi negeri ini. Saya memutuskan untuk menyerahkan diri untuk ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pelaku perantara suap untuk melindungi korupsi sesungguhnya yang dilakukan oleh Benyamin Thomas Roth. Saya tidak bilang dugaan, saya bilang korupsi. Kenapa saya menuding? Karena jika dia tidak melakukan korupsi, dia tidak mungkin melakukan suap.
Jika dia tidak membangkrutkan PT Kaliodo, jika dia tidak membangkrutkan PT Kaliodo, dia tidak mungkin melakukan suap. Logikanya di situ. Dan oleh karena itu, walaupun asasnya praduga tak bersalah, saya katakan praduga bersalah. Dia ini praduga bersalah. Faktanya hari ini, waktu itu kami menganggarkan 8 miliar dari APBD. Kemudian ada subsidi dari pusat 5 miliar. Kalau di total 13 miliar. Dengan item belanja, gaji kapten, gaji ADK, maintenance harian, maintenance bulanan sampai tahunan. Faktanya Bapak dan Ibu, kapal PT Kaliodo yang mengelola kapal KMP Marcella sudah rusak di dok. 2 minggu yang lalu saya datang ke dok, kebetulan kapalnya Sumlaki itu ke Agron lagi di dok. Saya datang, saya tanya lah orang dok, Pak, perahu satuan satu itu bisa diperbaiki tidak? Kata orang dok begini, Pak, lebih baik kita beli baru. Kapal itu nilai berapa Pak? Katanya 34 miliar. Artinya begini Bapak dan Ibu, kapal dengan aset ataupun aset dengan nilai 34 miliar. Kemudian ada dana dari pusat sebesar 5 miliar per tahun. Sorry, ya 5 miliar per tahun. Kemudian subsidi dari APBD 8 miliar per tahun. Yang ini diperuntukkan untuk salah satunya adalah mengoperasionalkan KMP Marcella. Tetapi faktanya gaji cap tidak dibayar, biaya dukung tidak dibayar. Itu yang menjadi dasar sehingga pihak dari dok tidak mau melakukan perbaikan. Sebabnya kapalnya rusak. Sekarang kita menggunakan logika ataupun analogi berbanding. Ada dananya dari pusat, dari kabupaten, tetapi item-item belanja ini tidak digunakan, tidak dijalankan. Artinya secara otoritas jenjang kepemimpinan dalam perseroan terbatas atau PT Kaliodo, siapa yang berhak mencairkan uang? Siapa yang meng-ACC sehingga alamat uang tersebut tidak ke item-item belanja, tetapi hilang. Salah satunya tidak ada anggaran dok. Bapak Ibu Kejaksaan, saya tidak tahu bapak-bapak ini asalnya dari mana, tapi saya percaya bahwa bapak-bapak ini adalah warga negara yang baik, menjadi pilihan terbaik di antara jutaan penduduk Indonesia, mewakili rakyat, mewakili kaum-kaum termarginal untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Saya percaya bahwa ketika Anda tugas di sini, berarti Anda pun ingin menolong kami orang-orang terpencil di daerah 3T. Kenapa saya lebih fokus ke kejaksaan? Sebab kejaksaan sudah melakukan penuntutan dan sudah ada korbannya. Bapak agar tahu ya. Salah satu kebetulan saya kerja dulu makelar kasus Markus. Saya suka bawa uang untuk nyuap Pak. Jadi salah satu item untuk menyuap jaksa saat itu adalah kita split saja hasil audit 2016 yang dipakai sebagai rujukan sehingga Benyamin Lewis dari berat terhukum. Jangan pakai 16 ke bawah. Kalau 16 ke bawah maka akan ketahuan ada transfer ke rekening pribadi Kristina, ada transfer ke siapa lagi itu yang letelah itu, ada transfer. Jadi setelah dari APBD dananya geser didorong ke rekening pribadi. Menurut hukum saya tidak bisa jelaskan bapak-bapak jaksa, apabila dari uang korporat atau uang kantor dialihkan ke rekening pribadi, menurut bapak itu masuk korupsi atau tidak? Itu aja dulu. Nanti kalau saya gurui bapak-bapak, sementara bapak-bapak ini orang pintar semua, tapi paling tidak bapak pun harus paham bahwa kita tidak terlalu konyol untuk memahami apa itu korupsi. Bapak dan Ibu saudara-saudara, saya kembali kepada ihwal daripada proses suap. Kemudian pada saat itu John Alfred Hong yang menjadi terdakwa KPK ini menghubungi saya, bro, ini Om Sam ini kepala Bank Maluku dulu, komisaris Bank Maluku. Saya sebut ini bukan orang sembarang, orang besar, kalau salah saya dihukum. Ini ada minta tolong apa? Katanya Oyang Nok ada minta tolong untuk katong atur kasusnya di kejaksaan. Ini jaksa yang Batak itu yang udah berapa tahun itu. Oke? Kebetulan satu waktu saya lagi dengan seseorang
Pajak Kejati itu telepon, udah pensiun dia, saya tahu namanya. Dia telepon bilang begini, saya bilang ke orang kejaksaan dan disaksikan oleh banyak orang, direkam biar diposting kemana-mana. Bro, saya ini udah mau pensiun, carilah uang-uang peganglah. Ini saya dengar di mobil, kebetulan habis tutup telepon si jagoan nanya saya, bro, di daerahmu ada kasus nggak? Saya bilang, kebetulan Bupati sekarang lagi minta tolong untuk tutup kasusnya karena dicurigai Wagub ini lagi ngatur untuk dia masuk penjara, gitu ya ceritanya begitu. Oke lah, dikondisikan lah. Saya sampaikan lagi ke Sam, boleh deh, angkanya berapa? Ya udah lah 2M lah, kita tutup kasus. Dipelajari dulu hasil audit BPK-nya. Oh ya udah, kalau gini digeser aja nih hasil audit nih, digeser ke 16 ke atas. PLT-nya siapa? PLT-nya orangnya kita atau bukan? Katanya bukan itu orangnya Wagub. Oke, kalau gitu kita korbankan dia saja. Akhirnya mulai kita geser. Saya ambil uang 500 juta, ini kopornya ini. Tapi karena waktu itu saya mau pulang kampung, kopor saya tidak ada. Saya buka gemboknya, uangnya saya salin, tasnya saya bawa pulang. Saya bawa pulang ini, nanti saya serahkan dengan bukti rekening koran saya dan mereka transfer. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak ditetapkan sebagai tersangka. Ya, nah oke, saya pulang. Kami dirinya pasangan, jadi waktu kami negosiasi di Pacific Place Jakarta di samping Polda Metro, mungkin Pak Kapolres pasti tahu, kami di situ dealnya itu. Ada beberapa pertemuan. Salah satu pertemuannya itu di restoran Garuda di daerah Gajah Mada. Itu dihadiri oleh Alfred Hong, Samlato Konsina dan Aimut. Ada orang yang berdiri atau Aimut? Aimut. Nah, Aimut dulu kan yang pegang-pegang uangnya yang nolak ya saat pilkada ya. Nah itu, sebelum ke sini saya ke Aimut kemarin. Bu, BTP mau buka kasusnya yang nolak sudah. Dia meresahkan terlalu banyak. Aimut taruh tangan di kursi begini. Ada bu, kalau bu semuanya berarti kata mati semua sudah. Tapi siapa apa sudah, betul mati jadi kata mati semua. Proyek-proyek sudah dipegang oleh Thomas Malaya semua. Aimut senggap lagi, Aimut bilang pikir hantam sudah. Sampai di kota kita lihat, ini sampai di kota lihat, talut di kota. Thomas kaki pendek ya karena kakinya pendek. Thomas Malaya sudah kerja tapi sementara kerja proyek rusak. Beta cek tukang, kenapa itu rusak? Ternyata dicampur pakai air masin. Jadi campuran pakai air masin, campuran 10-1. Makanya sementara kerja belum sampai 6 bulan rusak. Kenapa tidak intelijen kejaksaan dengan ini tangkap dia itu? Memang faktornya rusak. Begitu ah. Dia ini adalah pendana yang cerita di BPN, banyak orang yang tidak tahu. Oke, kembali kita suap. Kami bersepakat, ya sudah. Kamu tutup kasusnya, nanti kamu udah pasangan sama yang not. Saya waktu bupati, dia bupati. Oke? Setelah itu, saya deklarasi. Saya Kun Markus berpasangan dengan petahana Benyamin Thomas Not. Saya pulang kampung Desember itu. Desember 2020. Saya pulang kampung. Sorry. Ya. Pemilihan Desember kemarin tahun. Pemilihan bupati Desember berapa? Betul ya? Oh ya, berarti 2019. Ya. Saya pulang kampung, tiba-tiba Pak Ari Kili-Kili sama Pak Bupati datang ke Tombra kampung saya malu lah. Wah, ini kita udah di rumah pasangan kok tiba-tiba pasangannya orang lain, saya malu. Saya pulang lah bawa koper ini dari Tombra pulang ke sini. Sampai di sini saya panggil satu pegawai negeri namanya Domingus Peter. Domingus Peter sekarang bekas tim sukses juga, udah diangkat sebagai kepala puskesmas Serwalu. Saya panggil lagi Irti Makel keponakan saya itu, saya panggil. Kalian ke rumah dulu, ada apa? Saya malu sekali bikin sama bupati kalian itu. Yang datang Anies Kastera yang lagi pimpin masa itu bagus saya di Polres itu. Tentang hoax, kamu bicara hoax, saya lapor balik Anda nanti. Jadi yang datang dari Mas Daniel CKN, kemudian si Anies Kastera yang lagi pimpin masa untuk mau hadang demo ini, Irti Makele sama Mingus, mereka ke rumah. Saya bilang istri saya, bawa kopornya itu ke sini. Saya kasih tahu begini. Bilang bupatimu itu beretika sedikit. Kalau tidak mau kami berpasangan, jangan permalukan saya di kampung saya, bawa wakil yang dia pilih. Sementara kita udah diam. Jadi kasih tahu dia, mau ketemu saya tidak? Malam-malam Benyamin Thomas Not datang ke rumah saya. Jam 10 tanggal 27 Desember. Datang tuh.
datang ke rumah. Saya lihat jam 10 mobil mewah siapa yang ke rumah saya ini. Biasanya kan pegawai-pegawai takut ke rumah saya, cuman malaikat yang ke rumah saya, tapi setan-setan tidak biasa datang ke rumah. Ada mobil mewah yang datang. Saya lihat, wah, Minggus Mantri lari. Ini bupati datang. Mau kemana? Bawalah saya ke bandara. Ini ada bisa cerita ini semua. Bawa ke bandara. Malam-malam saya berada di bandara. Kami juga dalam mobil dengan Benyamin Thomas Noor. Kami dalam mobil. Kemudian dia bilang, "Adik Kim, tolong bantu saya." Bantu apa? Katanya, "Janganlah, sudahlah, walaupun tidak pasangan, nanti saya kasih kamu direktur Bondo. Ini sport nanti tangkap aja mereka." Jadi kamu direktur Bondo. Saya bilang saya tidak mau. Akhirnya saya diberangkatkan ke Jakarta, dibeliin tiket oleh ajudan polisi di April. Dari sini ke Ambon, kemudian ke Garuda. Ke sanalah baru terjadi itu yang besar itu. Saya itu dibayar besar itu. Pajak saya yang saya hormati, pimpinan kejaksaan dan jajaran yang saya hormati, Bapak dan Ibu, bahwasannya apabila tidak terjadi korupsi, tidak mungkin dilakukan suap. Kemudian kembali ke proses korupsi, Pak. PT Kalidodo sudah bangkrut di depan mata. Hasil audit BPK menemukan ada transaksi yang tidak diyakini kewajarannya. Hasil audit Bapak, bukan saya ngomong. Kemudian fakta persidangan pun beberapa menekankan diantaranya. Pada saat saudara Benyamin Thomas Noor sudah menjabat sebagai wakil bupati dengan jabatan baju dinasnya datang ke Surabaya. Jadi walaupun sudah tidak menjabat sebagai direktur, masih mengoperate dan mengendalikan keuangan. Karena fakta persidangan yang mana para saksi diangkat keterangannya di bawah sumpah, datang ke Surabaya dengan baju dinas. Ini fakta persidangan ya Pak, bukan saya yang bilang. Nah, jadi kemudian pada bulan berapa ini semua bukti dari sini kalau saya lupa, itu ada supervisi dari pihak perhubungan pusat. Lalu dimintalah uang 50 juta ditransfer ke rekening pribadi Benyamin Thomas Noor. Yang mentransfer uang adalah saudara Lukas Tapilo, ditransfer langsung ke rekening pribadi Benyamin Thomas Noor. Sudah pejabat negara menerima transfer dari PLT Direktur PT Kalidodo. Yang dicurigai uang itu adalah aliran dana korupsi. Kebetulan saja orangnya sudah didakwa, ya sudah, uang itu sudah jelas uang korupsi. Jadi gratifikasinya juga ada. Tentu 50 juta ini kecil, tetapi menjadi bagian ataupun pintu masuk. Kemudian akan menjadi korelasinya dengan fakta persidangan, kemudian cerita suap. Jadi sinkron ini Bapak dan Ibu, sinkron. Maka hari ini kami datang untuk mengantarkan beberapa bukti. Selanjutnya saya akan kasih lagi rekening koran saya untuk melengkapi cerita suap. Lalu apabila dalam kewenangan jabatan yang dijamin oleh undang-undang, Bapak dan Ibu tidak mengambil tindakan hukum, tidak mengambil langkah hukum, berarti saya pastikan kami akan datang lagi dan kali ini lebih banyak. Dan memang saya akan melaporkan bapak-bapak ke Komisi Kejaksaan apabila tidak menindaklanjuti pengakuan kami. Dan ingat Pak, kami sudah berkoordinasi dengan Jakarta Mantap. Saya kan mantan makelar kasus yang sudah bertobat. Jadi kalau saya bilang udah koordinasi, ya. Oleh karena itu kemarin Pak Presiden datang pun surat kami sudah tembus. Nah, saya terus berkomunikasi dengan pihak Jakarta. Mereka bilang bikin saja letupan kecil. Nanti kami bantu ingatkan Pak Kejagung, kami bantu ingatkan Pak Presiden. Begitu. Yang saya bilang ini benar Bapak Ibu. Oleh karena itu mending ditindak saja, daripada gara-gara seseorang yang benar-benar melakukan korupsi, bapak-bapak dicopot jabatannya. Karena ini sudah menjadi isu nasional Bapak dan Ibu. Hari ini mungkin ada orang di sini, kami sudah berkoordinasi baik dengan semua lapisan juga. Semoga laporannya masuk lewat istana, lewat dapur. Maka mohon kiranya atas nama penderitaan di Maluku Barat Daya,
atas nama ketidakadilan di Maluku Barat Daya, atas nama keluh kesah para PNS, atas nama keluh kesah rakyat Maluku Barat Daya dari Marsalis sampai Usiti, kami memohon pihak kejaksaan harus mengambil sikap. Tidak ada lagi alasan yang tidak ada lagi kekurangan. Faktanya akan kita buktikan secara bersama-sama, dan baru mungkin akan terjadi di Republik ini seorang pelaku kejahatan datang terus-terus, Pak tolong tangkap saya Pak, Pak tolong tangkap saya Pak, Pak tolong tangkap saya bawa buktinya, saya bawa cerita lengkapnya, nanti Bapak pandu saya lewat BAP untuk saya menjelaskan lebih detail lagi. Tapi inilah garis-garis besarnya, dan oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya katakan tadi bahwa sesungguhnya kami ingin menyampaikan pendapat secara terbuka beramai-ramai, tetapi kita dipropoli, kita dihadang, sampai supir pun tidak boleh kalau nggak dipecat. Nah ini adalah bukti-bukti ketidakadilan, ini adalah bukti-bukti ketakutan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami akan terus mengkonsolidasi lagi kekuatan. Banyak orang yang berkeluh kesah. Setiap saat saya kedatangan tamu sampai suara saya habis ini, orang mengeluh buktinya. Cobalah pikirlah, ratusan ribu yang Maluku Barat Daya ini menderita. Andaikan saja saudara saya, sahabat saya dengan minta Mas Nokin tugas baik, saya pikul dosanya sudah, saya diam saja sudah, biar saya yang terima sudah dosanya. Tetapi karena tugasnya tidak benar, karena tugasnya itu lebih memilih suku tertentu, ada orang yang nonjok, tetapi ada yang menjabat sampai 2-3 PLT. Orang kalau pergi rame-rame pun bawa satu suku, jangan kau hancurkan negeri ini. Jangan kau memimpin dengan menggunakan mental PKI. Jangan-jangan kamu keturunan PKI. Sampai rakyat ini saudara saya, sepupu saya, pejabat, sampai dengan detik ini kami tidak pernah saling nyapa. Bersebelahan rumah pun kami tidak bisa saling menyapa. Begitu ketahuan mata-mata melihat saya jalan dengan sepupu saya, hari ini pun dia menjawab. Saya kemarin beberapa bulan lalu video call dengan saya punya teman angkatan SMP. Kami video call di grup SMP. Begitu ketahuan dan ada yang lapor, langsung besoknya pindah di WK. Sungguh sangat miris. Seperti saya ingin membawa penyakit menular untuk negeri ini. Negeri ini dulu kami orang Mola memberikan restu untuk dibangun kabupaten. Kami menjadi tuan rumah yang baik terhadap saudara orang Tusan, saudara orang Teta. Kami tidak mau jalan ada perbedaan di negeri ini. Dengan semangat kami orang Mola memberikan restu, memberikan hibah untuk dibangun kabupaten ini dengan belum dibayar seberapa. Kami orang-orang Mola bersedia memberi tuan rumah yang baik bagi negeri ini dan bagi Bapak Polisi, Bapak Jaksa dan kita semua yang ada di sini. Sampai waktu itu seterak pun kalau ditadar kami diam. Orang tua kami, mata rumah kami, walaupun secara ulawat bukan kami yang menyelesaikannya. Saya juga ikut berpikir tentang bagaimana kabupaten yang dipindahkan ke negeri ini. Saya termasuk mantan anggota DPR yang sangat vokal, ikut memikirkan bagaimana kita hidup tentram di negeri ini, di pulau ini. Anda karena perkenan rakyat meminta masyarakat Anda sudah terpilih, sesungguhnya Anda harus melayani dengan baik. Tidak boleh membedakan orang Kisar, orang Letu dengan orang Mola. Anda harus melayani kami, Anda orang tua kami. Jangan seperti itu. Anda bertugas dengan benar, saudaraku, saya tidak akan membuka kasus suap Anda, karena saya tahu banyak yang akan korban. Saya tahu mantan pejabat yang pensiun pun akan masuk. Saya tahu saudara saya sama tukang yang sedang mempersiapkan diri mencalonkan Bupati Maluku Tengah pun akan menjadi korban. Saya akan meninggalkan anak-anak saya untuk ikut masuk di penjara. Tetapi karena Anda bertugas benar di negeri ini, Anda merasa bahwa jabatanmu ini adalah milik umurmu. Dan karena itu, saya meninggalkan segala kemaluan saya di Jakarta.
saya pulang untuk saya menjadi martir, saya melakukan bom bunuh diri untuk kita masuk penjara sama-sama. Saya siap andaikan Anda tugas dengan benar. Uang ini barang cari-cari, saudaraku. Duit ini bisa dicari, tetapi hidup keakraban kita orang NBD yang terbuncang dalam bumi kalau rusak karena Anda. Bayangkan kemarin saya nonton bola di sini, begitu saya datang, polisi lihat saya pada lari semua. Yang parahnya saudara-saudara saya yang pengangguran sekalipun, saya datang mereka kabur. Saya tanya, kenapa kamu kabur? Nanti sudah aku kena, nanti sudah aku mencet, nanti sudah aku pindah. Hei, kamu tidak tahu ya bahwa HPBD ini bersumber dari alokasi umum yang syaratnya adalah jumlah penduduk luas, wilayah, angka kemiskinan dan lain sebagainya. Tidak membedakan siapa yang pilih kamu, siapa yang tidak pilih kamu. Tidak membedakan batas pulau. Kalau ada dana ini dengan kewenangannya yang benar, wajari rakyat kita dengan baik. Jangan kalian pesta pola dengan saudara-saudara orang Kisar yang pada akhirnya membuat peta konflik orang Lomola dengan orang Kisar. Itu problemnya. Itu yang membuat hati saya gelisah. Kita ini yang putus pusat pertama untuk membangun kabupaten ini. Tata kota ini saya ikut memikirkannya. Saat itu Anda belum apa-apa di negeri ini. Saya daripada pertama yang bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan Pak Bupati saat itu, memikirkan bagaimana kita hidup sejahtera, membangun keturunan di negeri ini, membangun keturunan Maluku Barat yang berada di atas pulau Moa ini, pulau Timur kenal ini. Jangan kamu merusak kami di pulau ini. Kamu belum membayar tanah ini juga kamu taruh macam-macam. Sekarang kita peradabannya rusak hancur. Peradabannya rusak hancur. Apa kita makan di warung, orang lihat lari, orang lihat lari. Semua generasi saya, generasi Maluku Barat Daya maupun generasi di atas saya, semua berperan sebagai mata-mata. Semua harus menjadi penjilat jika ingin dapat makan di negeri ini. Ini orang Kasban Limas ini. Saya ketemu dia berprovinsi, lari. Ini dia nih, lari dia. Pakil, istri saya masih tugas. Saya udah mau NPP. Jangan foto saya nanti, atau jangan ada yang foto kita. Saya masih di sini, saya udah pindah. Hei, negeri ini bukan kau punya. Kamu hanya karena jabatan, karena kepercayaan rakyat. Suruh kamu dulu. Jangan sengsarakan kamu, jabatanmu akan berakhir sesuai dengan periode. Tetapi keberlangsungan nasib rakyat ini, keberlangsungan bangsa dan negara, keberlangsungan rakyat Maluku Barat Daya tetap akan abadi sampai dunia kiamat. Jangan Anda meletakkan kondisi perpecahan di negeri kami. Jika tidak kuat lagi pergi. Jangan begitulah. Ini kita ini mata-mata paling banyak. Semua habis ini kita lapor, lalu nanti dapat proyek, dapat receh. Ini mental-mental kita ini. Mental-mental rakyat yang dicipta oleh pemimpin kita yang tidak bermoral. Saya kenal sungguh muka-muka. Bapak Jaksa, jangan lupa juga itu, selidik itu. Ada wakil anggota DPR itu, wakil ketua itu. Dana aspirasinya dia keluar sendiri. Usul sendiri, anggarkan di dinas, dia bikin proposal sendiri, lalu dia punya ternak ayam, punya bengkel, punya sendiri Pak. Jadi kalau dulu kita mau untuk melawan KKN, kolusi korupsi nepotisme, ini terjadi di negeri kita ini. Mana ada begitu, anggarannya dari APBD dibentuk, dibuat, dianggarkan dalam bentuk proyek, usul sendiri proposalnya, dananya keluar sendiri. Bagaimana itu? Apa pajak saya sungkan karena dapat rumah dinas? Tidak, ada juga anggaran itu kontrak rumah. Itu masalahnya. Maka itu, tapi itu yang kecil-kecilan. Yang paling terpenting adalah tolong bantu agar jeritan tangis orang-orang yang mengeluh, agar keluh kesah orang
di Maluku Barat dan bisa terobati. Biang kerok kehancuran sosial, biang kerok kehancuran nasib negeri kita. Oleh karena itu saya meminta kebijaksanaan dan barangkali saya mau tanya Pak Kejari kalau memang ada, setelah kami serahkan bukti-bukti ini dan diverifikasi, kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan? Apakah kita memakai prinsip sumur masih berair, kita timpa dulu airnya sampai kering baru kita tutup airnya? Saya tidak tahu. Yang bisa menjawab itu cuma Bapak, dan yang bisa mengetahui hati Bapak adalah Bapak dan Tuhan kita. Namun ingat, kami menyaksikan, kami melihat dan kami mengetahui. Oleh karena itu, karena saya kira substansi atau inti dari tuntutan kami sudah kami sampaikan, selanjutnya saya akan menyerahkan beberapa barang bukti awal ini. Saya minta tanda terima Pak. Jadi ini surat hidup. Kami tidak memakai surat yang seperti kebiasaannya, tapi kami pakai surat hidup. Mohon Pak Kejari memberikan arahannya apa bagaimana? Kita barang bukti ini saya langsung antar atau bagaimana? Biar disaksikan sama yang lain. Kemudian saya minta tanda terimanya. Tanda terima penyerahan barang bukti. Barangkali kalau Pak Jaksa mau tangkap saya langsung pun bisa. Langsung juga bisa. Saya juga sudah siap, sudah pamit sama keluarga. Maka itu saya tidak mau korbankan yang lain, saya sendiri saja. Nah, coba Pak Jaksa, mungkin melalui peran Pak Polisi, bagaimana enaknya ini? Saya serahkan, tapi saya minta tanda terima barang bukti. Nah, penyerahan disaksikan oleh banyak orang. Tanda terima barang bukti. Kalaupun ada kekurangan lain, kami siap praktis. Kami siap praktis karena saya lihat tidak hujan. Memang hujan ini karena hujan berkat. Hujan berkat. Nanti gensetnya rusak, genset ini pun kita pinjam belum bayar. Karena kita bukan demonstran yang dibayar. Nah, kita bergerak sendiri daripada rusak. Ah, ini Pak, ini kopornya. Hah? Ini koper hijau ini harganya 500 juta. Karena yang 1 miliar transfer, yang 100 tunai. Jadi pas ini saya lebih mahal dari handphonenya Pak Poli itu. Dulu ada 500 juta di sini, tapi ini sekarang tidak ada lagi karena uangnya sudah saya pakai. Ah Pak, tolong foto Pak, kasih tahu di Pak Presiden Pak, kalau ada orang yang suka ngomong pakai PDIP katanya tidak bisa masuk penjara karena katanya dari pusat sampai daerah merah. Dia tidak tahu bahwa hukum itu panglima. Pak Saudara Andri agar tahu ya. Kalau bermasalah hukum pasti orang bilang begini, wah itu kader partai saya. Begitu bermasalah hukum akan dibilang itu urusan pribadi. Jadi tidak usah takut. Kalau barang bukti sudah jelas, pengakuan pelaku kejahatan sudah jelas, tidak mungkin pihak kejaksaan tidak melakukan tindakan hukum. Kejaksaan maupun jajarannya sangat menunjang pemberantasan korupsi, sangat menunjang dan saya percaya Kejari dan jajarannya tidak akan tinggal diam karena ada ribuan mata melihat karena saya suruh live. Biar KPK pun mendengar, biar setan di hutan pun mendengar, malaikat di surga pun mendengar bahwa ada pengakuan pelaku kejahatan dengan membawa barang bukti, tetapi kejaksaan tidak menindak. Oleh karena itu, ini beda dari biasanya. Biasanya orang ngantar surat buang-buang. Saya ngantar surat bukti dan serahkan diri disaksikan banyak orang, banyak mata. Jadi kalau baca tidak memproses laporan ini, berarti tembusan kami atau koordinasi kami di lintas atas pun akan membawa dampak. Oleh karena itu, perantara Pak Polisi, saya minta Pak pihak kejaksaan memberikan ide kepada kami, memberikan gagasan kepada kami. Ini penyerahannya bagaimana? Yang pasti kami akan menyerahkan dan meminta tanda terima. Di sini ada bukti transfer ke rekening pribadi-pribadi itu. Aslinya kemarin Pak Luki tidak mau tanda tangan. Tadinya Pak Luki ingin membuat keterangan kenapa dia mentransfer 50, tapi katanya nanti istrinya nonjok. Saya teriak aja namanya di sini sekalian, biar semuanya ketahuan aja. Begitu. Tidak ada lagi munafik di sini. Nah, kan aneh, kan baru pernah terjadi orang demonstran datang serahkan diri bawa barang bukti,
minta tangkap itu. Dari saya kira karena hujan juga ini, hujan ini. Jangan dia dulu. Tidak usah. Katanya pakai pengacara, tidak usah. Kejaksaan ini kan orang sekolah, orang pintar semua. Pak, kejaksaan gimana? Saya serahkan pakai barang bukti, minta wartawan foto. Nanti perbaikan keterangan bisa dalam BAP. Kapan mau tangkap saya pun silakan, saya siap. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Kalwedo, saudara semua. Kami selaku aparatur negara, dalam hal ini pihak kepolisian, berdasarkan undang-undang, ya sekali lagi saya ulangi, berdasarkan undang-undang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, kepada saudara Bapak yang mewakili, yang memberikan orasi sebagaimana koordinasi, karena diminta kami pihak kepolisian untuk memfasilitasi rekan-rekan kita atau bapak-bapak kita yang ada pada kejaksaan, memberikan kesempatan kepada saudara yang berorasi untuk ketemu di ruangan sekaligus penyerahan bukti yang saudara maksudkan dalam orasi dimaksud. Mohon maaf saudara, sebagaimana hasil koordinasi kami dengan pihak atau penyampaian oleh pihak bapak-bapak kita di kejaksaan, diminta 1 orang. Kami kepolisian akan mengawal, mendampingi dalam penyerahan bukti yang dimaksud. Silakan nanti di dalam Pak, baru kita mungkin bisa menyampaikan kepada pihak bapak-bapak kejaksaan soal tanda terima, dibicarakan di dalam Pak. Demikian, terima kasih. Jadi ini saudara-saudara video foto ya, lihat ya, saya antar barang bukti ya. Ini barang bukti ini lagi. Maaf ya Pak, saya ke Sareskrim, saya mendampingi beliau. Oke Pak Salman. Stop situ. Ya, batas ini aja. Situ. Ini dia. Masalahnya ada dokumen yang saya yang pertama bukan skopnya, biasanya kami SOP adalah dibuka KTP, ini siapa, keperluannya apa, di situ tugasnya, itu ditanyakan dulu. Setelah itu apa yang jadi aspirasi pendapat tadi akan kami terima dan akan dibuatkan tanda terima. Iya. Kemudian mau disetakan? Satu dokumentasi ya. Nggak mau minta diterima? Iya. Yang pertama biar dipoto dulu, ini kopornya saya serahkan, salin buktinya. Iya. Ya, langsung serahkan. Atau belum? Dibuka Pak, dibuka. Ya, ini kosong karena uangnya itu pertama ini ditaruh pas ini melewati beberapa CCTV, saya catat juga waktu dari kejadian ini semua. Ini kosong ya. Uangnya sudah saya serahkan. Dari Melayu Buana. Ini saya ambil Buana ya. Silakan. Mantan Komisaris Bank Maluku. Di gondang dia aja Pak. Terus mohon maaf saya meluruskan aja Pak Kip, mungkin sebelum dibuat berita acara serah terimanya itu berupa apa aja yang diserahkan? Ya, diurai satu-satu kalau bisa Pak, ini baik supaya di kemudian hari itu kita tidak saling apa gitu sampai ada PTK atau ada yang
Merek Bayu Buana Travel Service. Pada hari ini tanggal bulan tahun tiga lembar transfer atas nama Benyamin Thomas. Dialamatkan ke rekening Benyamin Thomas yang mentransfer adalah Lukas Tapio. Bisa agak mundur Pak, agak mundur ini medianya aja dikasih kita. Yang Kompas mana? Kompas. Ya, jarak. Kompas. Ada nomor. Ada di situ. Boleh. Nanti yang aslinya ada. Ini ke rekening pribadi Benyamin Thomas. Tadi bukti yang pertama itu transferan ya. Bisa tidak? Tunai. Tiga lembar transfer. Korea. Yang kedua transferan ya. Baca dulu. Tiga lembar transfer. Atas nama jabatan. Sudah dong? Oke, baca itu lagi. Yang ini sudah pernah Pak. Ya, sudah. Ini cuma nama hasil audit BPK. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2015. Tentang apa? Dan HP. Tentang audit BPK terkait pertemuan Audit BPKP. ya BPK. Tahun berapa itu? 2015. Berapa lembar? Berapa lembar? Satu SML, S4. Satu sempat. Kemudian ya Sudah. ini bukti yang ke rekening pribadi stafnya ini BUD rekening orang. Tiga. Bukti. Nah, bukti SP2D ya Pak? Bukti SP2D. SP2D ya. Lengkap. Empat. Pak. Nah ini satu lagi ini fakta persidangan kemarin. Satu eksemplar fakta persidangan. Satu eksemplar. Catat aja ya, mati lampu. Ya, mati lampu aja. Satu eksemplar fakta persidangan. Fakta apa itu Pak? Fakta persidangan. Putusan apa Pak? Fakta persidangan para saksi yang menerangkan tentang Pengadilan mana? pengadilan kemarin dari Ambon yang Rambut. Kamu mati. Kata-kata saya Ya. biar literal ya. Kata sama lembar. Tulis dah. Ini kan? Nah, tulis. Satu tulisan bagus. Satu tulisan bagus. Pada hari ini tanda terima. Pada hari ini Acara BD. hari ini kami tanggal ini Ya. ini amplop ya Pak ya. siap. Tuliskan itu. Jam berapa? Jam berapa? Jam 2.18 saja. Jam 2.18. Ada yang 14. Wait. Koma aja langsung aja Pak. Jadi komain aja itu wait. Nah, setelah diserahkan. Telah menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Maluku Barat Daya
berupa dokumen tadi itu. Saya bacakan nanti. Berupa dokumen. 2, 1. Satu. Satu, 3 lembar bukti transfer. Transfer. Dan jumlahnya berapa sih transfer itu? 3 lembar bukti transfer. Dari Lukas Tepilo kepada Benjamin Pernama. Ditulis. 3 lembar bukti transfer Dari Lukas Tepilo kepada BTN, singkat saja. Berapa sama? BTN. Yang kedua, laporan hasil Satu eksemplar LHP BPKP tahun 2016. LHP tahun 2016. 3 bukti SP2D. SP2D. Kita pernah bunyinya apa mana? SP2D. Oke, masuk ke rekening pribadi. Rekening pribadi. Masuk ke rekening pribadi. Rekening pribadi. staf atas nama pribadi. Rekening pribadi. Stafnya aja, stafnya itu. Ya, staf BUMD satu. Staf BUMD. Satu itu lah yang tahun sebelumnya. BUMD ini PT Koledo nih, PT yang jelas BUMD kan banyak. PT Koledo. Ini terakhir Keempat, 1 eksemplar fakta persidangan. satu eksemplar Fakta persidangan. catatan persidangan. Catatan persidangan ini Keempat, catatan fakta persidangan. Ini kan pada saat sidang ya, fakta persidangan pengadilan negeri Tipikor Ambon. itu kerambil. PN Ambon, PN Tipikor Ambon. Tipikor Ambon. Tipikor Ambon. Tahun berapa nih? 2021. Demikian berita acara yang kami buat. Demikian berita acara yang kami sampaikan. Demikian tanda terima ini kami sampaikan.